gangguan Facebooknya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Facebooknya nggak ada gangguan. Oke. Ya, biar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak, oke. Sudah mulai on. Sebentar ya, ini baru mulai ini. Tuhan Yesus tolong supaya Facebooknya nggak ada gangguan Tuhan. Supaya anak-anakmu yang pakai Facebook juga bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang di Facebook juga kan ada kami yang di Instagram ya. @official Daniel Alexander. Kiranya bisa bergabung di Instagram. Sebentar. Iya. Oke, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan lindungi semua jaringan, baik Instagram, baik Zoom, Facebook, semuanya aman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, ini satu. Jalan ya, aman ya, tidak boleh ada gangguan. Baik, puji Tuhan. Ya. Oke. Saudara, tema kita menarik. Intrik dalam gereja. Tadi ada yang bertanya kepada saya, apa itu intrik? Ya, kalau kita lihat kamus, intrik itu begini. Cara-cara yang licik. Ya. Bisa ada intrik di dalam pemerintahan. Ada intrik di dalam perusahaan. Artinya cara-cara yang licik. Lalu cara-cara yang licik itu arahnya ada dua. Satu, untuk mencari keuntungan buat diri sendiri dan berani merugikan yang lain. Itu nomor satu, intrik. Arti yang kedua, bukan arti. Intrik tujuan yang kedua, mengamankan posisinya sendiri dan menjatuhkan posisi yang merasa mengganggu posisinya. Ya, itu intrik. Maka 100% kata intrik ya, itu maaf saya pakai kalimat ini, menjijikkan. Ya, buat Tuhan di dalam gereja kalau ada intrik-intrik itu menjijikkan. Sama sekali Tuhan gak berkenan. Dan intrik itu berasal dari neraka. Tolong dicatat ini. Maka itu saya ulangi lagi, ada dua tujuan utama intrik. Ada banyak, tapi ini tujuan yang terbesar di dalam gereja. Satu, mencari keuntungan buat diri sendiri, menjatuhkan merugikan yang lain. Mencari keuntungan buat diri sendiri. Dengan istilah ini yang sering terjadi, menghalalkan segala cara. Yang kedua, buat intrik, buat gerakan yang licik untuk memperkokoh posisinya sendiri karena dia merasa tidak aman, maka dengan trik-trik yang licik dia menjatuhkan posisi saingannya. Saudara, di dalam gereja
yang belum tahu dan tidak tahu apa yang katakan setelah ini, lebih baik gak usah cari tahu ya, janji ya, kotor. Nah, hampir semua ya, sidang-sidang sinode ya, hampir semua sidang-sidang sinode gereja itu sudah terjadi intrik yang kotor dan najis. Sudah pakai politik uang. Orang-orang yang ingin terpilih jadi ketua sinode, ini urusan gereja loh saudara. Sudah bukan rahasia. Pendeta-pendeta yang diinapkan di hotel-hotel tempat acara sidang sinode ada, itu malam-malam sudah ada amplop yang berkeliaran untuk milih salah satu calon tertentu. Menjijikkan. Oke. Kita tidak boleh. Saudara, apa yang kita mau perebutkan? Apa yang mau kita perebutkan di dalam pelayanan? Namanya aja pelayanan. Semuanya untuk Tuhan. Mari kita mulai intrik ini. Yohanes pasal 2. Ya, Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-13 mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, dalam bait suci didapati Tuhan Yesus pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang, money changer, duduk di situ. Untuk apa? Begini loh. Ada 7 hari raya orang Yahudi. Ya, tapi yang paling besar itu Paskah. Paskah itu menandai bulan pertama bagi kalender Yahudi. Yaitu keluarnya Israel dari Mesir. Yang malam sebelumnya ada domba Paskah yang disembelih, lalu darahnya dioleskan ke ambang pintu atau kusen pintu. Kita ingat itu ya. Nah, ini hari raya terbesar. Maka wajib seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia wajib pulang ke Yerusalem. Kalau di Indonesia lebaran gitulah ya. Nah, wajib pulang. Kalau Islam musim haji, hari raya. Nah, saudara, karena mereka perjalanan jauh, bangsa ya. Jadi mereka nggak perlu repot-repot yang datang dari negara-negara lain. Sudah ada penukar uang, ada lembu, sehingga mereka nggak perlu nuntun sapi korban dari rumah mereka, dari negara mereka. Apalagi zaman itu belum ada transportasi, semuanya jalan kaki atau naik kapal kalau dekat dengan pelabuhan. Nah, kan maksudnya baik supaya mereka nggak repot-repot maksudnya. Tapi ini motivasi yang salah. Mereka dagang tidak cari Tuhan, tapi sibuk dengan uang, dengan bisnisnya. Itu yang Tuhan Yesus gak suka. Ayat selanjutnya, ya 15. 15. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Saya nggak baca ayat yang ke-16, tapi ayat 17 ya, nanti 16 kita kembali. Nah begini loh, hari itu
Saya percaya kalau kita ada di situ hari itu, pasti sebagai murid-murid, ih, ini guru kita ini tadi malam mimpi apa? Kok pagi-pagi bisa marah seperti ini? Atau mungkin kita berpikir pakai umum, ini salah makan, ini pasti salah makan ini guru kita ini. Kok tiba-tiba emosinya nggak main-main loh saudara? Buat cemeti, lilitan tali-tali, wah ngamuk di bait suci. Saya percaya kalau kita di situ pasti ketakutan, pasti minggir juga. Ada apa ini? Guru kita kok seperti ini? Lalu ayat 7. Maka ya ayat 12 ya 2 tadi, kita untuk rumahmu, itu tertulis di kitab Mazmur, itu membakar aku, menghanguskan aku nggak rela rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun, aku nggak rela. Nah saudara, ternyata intrik-intrik jahat ini di dalam gereja Tuhan sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Seharusnya kita belajar. Maaf, saya pakai kalimat ini. Hai para hamba Tuhan, hai para pelayan Tuhan. Kalau motivasi melayani, ya, yang ngikuti Facebook, kalau ya ini sering gangguan, saudara bisa pindah ke Instagram @official Daniel Alexander. Atau saudara mau gabung dengan Zoom, kalau masih cukup ya, nanti saya tulis sebentar ya. Sebentar saya ID-nya ya, ID-nya. Ya, sebentar ya. 585 berapa? 732 9318 ya. Oke, passwordnya. Password saya langsung aja. 777. Iya, 777 333. Ya, 585 732 9318. Oke. Ya, kalau saudara mau ganti ya. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya. Tuhan Yesus tolong kita belajar. Nah, kalau saudara, maaf saya harus ngomong ini. Cari uang di dalam gereja, dalam pelayanan, ini yang merusak. Maka itu saya katakan, kalau memang ingin cari posisi dan cari uang, maaf, lebih baik nggak usah bilang pelayanan. Sekalian aja saudara bisnis, sekalian aja saudara cari posisi di luar.
Karena ini konsep yang penting daripada merusak pekerjaan Tuhan. Setuju ya saya ngomong ini? Nah, saudara lihat ayat 16, Yohanes 2 ayat 16. Saya kaget saudara. Kagetnya kenapa? Begini kata Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 16. Ini mengerikan. Dan sepertinya tidak sedikit hamba-hamba Tuhan dibutakan konsep ini. Ayat 16 Yohanes 2. Kepada pedagang-pedagang merpati. Ingat, yang berdagang gak cuma penjual merpati. Ada pedagang lembu, ada pedagang kambing domba, ada money changer, penukar uang. Tapi mengapa yang Tuhan Yesus sebut secara tegas, implisit, jelas, itu hanya kepada pedagang-pedagang merpati. Tahun 70-an saya mendapat rahasia jawaban ayat ini. Saya kaget saudara. Kenapanya kepada pedagang-pedagang merpati dia buat ini? Begini ayat 16 Yohanes 2. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, saya percaya kalau kita ada di situ sebagai pedagang merpati, kita harus protes. Rabi, kan orang Yahudi manggil Yesus itu Rabi. Rabi, cuma kami pedagang merpati yang kau sebut yang kemarin. Kok yang lain tidak? Cuma kau jungkir balikkan saja. Usir semuanya. Kenapanya kepada pedagang merpati? Dengarkan Roh Kudus ini. Ini trik yang paling jahat saudara. Di dalam gereja Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Burung merpati minyak, ya, bukankah sekarang di dalam gereja sudah kelihatan jelas burung merpati itu lambang Roh Kudus? Saudara, kita melihat dengan jelas tidak sedikit gereja-gereja karismatik dengan khotbah-khotbah yang wah tentang urapan. Kan merpati itu lambang Roh Kudus. Saudara dengar, saudara perhatikan. Ini intrik yang paling jahat di dalam gereja. Ketika orang sibuk memperjualbelikan Roh Kudus, minyak urapan. Maaf, saya harus ngomong. Di Indonesia ini punya punya kecenderungan. Datanglah hamba-hamba Tuhan dari Malaysia. Saya harus sebut negaranya karena memang itu terjadi. Nah, rata-rata hamba-hamba Tuhan yang datang ke Indonesia dari Malaysia rata-rata
rumah yang pakai olesan-olesan minyak cepat masuk. Itu rumah teman kita. Catat kalimat. Maka itu saudara, masa dinding rumah diurapi, pintu, jendela pakai minyak? Enggak. Yang buat Tuhan bertakhta di rumah kita, di hidup kita. Kalau punya rumah hidup benar, hidup kudus, hidup kepada Tuhan. Maka itu bawalah minyak berliter-liter minyak goreng ke gereja. Amplopnya di meja. Jadi mereka dipanggil restoran, para penghuni, dan sudah bawa amplop-amplop, dan di situ ada hamba Tuhan dari Malaysia. Saya pikir ternyata hamba Tuhan menubuatkan satu persatu. Nah, katanya menurut cerita, hamba Tuhan dari Malaysia ini peka dengar suara Roh Kudus. Kata mereka, yang menipu Tuhan. Maaf kalau ada pendeta khotbah, awas jangan sampai ada yang seperti Ananias dan Safira, berani-berani menipu Tuhan. Persembahannya tidak utuh, tidak lengkap, ada yang disembunyikan. Salah. Jangan menggunakan hukum itu. Ya, ini ada gangguan sinyal ya. Sabar, Roh Kudus menolong ya. Dalam nama
sekali intrik yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu bukan soal jumlah uangnya yang dikurangi, tidak, tapi motivasinya. Mereka menipu Tuhan. Ini masalahnya. Karena mereka menipu Tuhan, ya hukumannya nggak main-main. Ya, jadi saudara, dengan dua peristiwa ini, Yohanes hidup kita motivasi, ya semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, motivasi yang paling jelas tercatat. Kita buka Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Supaya tidak ada intrik, ya kelicikan di dalam pelayanan kita, maka kita harus ngecek lewat ayat ini. Filipi 2 ayat 21. Mari kita lihat, ya. Karena untuk kepentingan Yesus. Ya, saya baca untuk yang Filipi 2 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi saudara, untuk mendeteksi, untuk memeriksa, untuk mengecek, untuk membuktikan, untuk meyakinkan, untuk mengetahui apakah pelayanan kita ini murni untuk Tuhan atau tidak. Termasuk saya juga. Ya, kalimatnya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Tuhan ampuni. Berarti kalau semuanya kan termasuk saya juga. Tuhan tolong, saya nggak berani. Maka itu saudara,
Ketika tahun 70-an akhir Tuhan memberi saya pewahyuan Yohanes 2 tadi. Maka tahun 82 saya nggak akan lupa. Tahun bulan Desember. Tuhan itu berkata begini, 2 kalimat. Yang selalu saya jadikan pegangan sampai hari ini. Melayani untuk hidup. Kalau hidup untuk melayani itu benar. Tapi kalau melayani untuk hidup itu cari nafkah lewat pelayanan. Bahaya sekali. Saudara, saya masih ingat selalu salah satu teman saya sudah meninggal, hamba Tuhan. Cukup banyak yang kenal di generasi itu. Bapak Obaja Rawan, ya, Bapak Obaja Rawan. Dari Surabaya dia ke Ungaran terus ke Semarang. Sekarang keluarganya masih itu merasa sungkan biasanya. Ya. Terus apa? Ya karena sudah datang di kebaktian. Karena teman ini dulu ya, sesama hamba Tuhan itu begitu. Ya, hamba Tuhan dari kota lain berangkat ke kota lain ke gereja temannya pas hari Minggu atau Sabtu malam. Ya masa diusir? Ya udah. Nah, di antara gereja masa itu langsung tahu. Oh, kalau dia datang ini pasti minta pelayanan. Nah, yang punya rumah juga merasa segen. Ini sesama hamba Tuhan ya. Akhirnya mau nggak mau dikasih pelayanan. Dan boleh ada motivasi yang tersembunyi. Kalau kita pelayanan harus murni. Nah, supaya tidak ada intrik, nggak ada kelicikan dalam hidup kita, kita baca Kisah Rasul 23 ayat 1. Kisah Rasul 23 ayat 1. Ini Paulus.
sambil ya, jadi Kisah Rasul 23 ayat 1. Paulus berkeputusan ya menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara dan saya bisa menjaga kemurnian hati kita, hati nurani ya, percayalah dalam hidup panggilan dan pelayanan kita nggak akan ada intrik-intrik yang licik dan jahat. Tidak ada. Terima kasih. Pasal pertama 18 mulai 1 Timotius 1 mulai ayat 18 sampai 20. Wih, menakutkan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Karena itu, masih 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu ini menyedihkan, kandaslah iman mereka. Tahu kata imannya kandas? Ya sudah, nggak bisa jalan lagi. Kapal yang sudah kandas pasti rusak. Bawahnya istilahnya kapal sudah kegosok dengan karang dan biasanya sudah nggak kuat lagi. Bahaya kalau berlayar. Ayat 20, di antaranya
pindah ke gereja semua sekarang ini. Ya. Jadi penerbit Andi Offset di Jogja pernah menulis buku saya, Intrik dalam Gereja. Ketika buku itu terbit, ada berapa teman saya pendeta nggak suka. Ada yang nelpon saya. Saya bilang, sebut nama, ya, maka itu nggak usah ada yang tersinggung, karena saya nggak nyebutnya nama kok. Nah, saudara, menyedihkan sekali. Saya berkata begini, sekarang ini di kuburan nggak ada setan. Loh, kemana? Setannya pindah ke bubarkan kebaktian. Ini di Bogor minggu yang lalu. Di tengah-tengah kebaktian datang segerombolan orang. Ternyata anggota gereja itu yang hari itu ada pelantikan pendeta baru, tapi yang lama nggak setuju. Masuk TV, ribut, malu sekali. Terus ada yang ketangkap bawa senjata tajam lagi. Ini loh gereja. Maka itu kita harus bertobat. Dan maaf, gereja ini yang satu sinode seringkali ribut. Nah, motivasi yang salah. Posisi panggilan kita, ya, maka kita nggak akan ada intrik dalam pelayanan. Saya ulangi, kalau saudara dan saya tahu posisi panggilan kita, maka nggak ada intrik-intrik dalam pelayanan. 1 Korintus, Roma 12, ya, Roma 12. Ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang
memberi hormat. Ya, masih Roma 12, sekarang ayat yang ke-11. Ya, Roma 12 sekarang ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah ya. Ini yang membuat intrik tidak terjadi di dalam hidup kita. Jelas ya? Masih pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, ayat 3. Aku mampu. Nah, ini jahat. Ya, Roma 12 ayat 3. Saya baca lagi. Berdasarkan anugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu menganggap dirimu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dengan rajin. Ya, masih Roma 12. Ini ayat 8. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oh Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan karunia kita masing-masing yang berbeda-beda. Nanti baca lagi ya Roma 12 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Jelas
lakukan, nggak akan ada kelicikan dalam pelayanan kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Korintus 12 mulai ayat 1. Kamu ayat 2 sekarang, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, ya, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ajaran ini, sehingga kita nggak ada intrik, nggak ada iri hati, nggak ada saling menjatuhkan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, mujizat dalam pelayanan ada. Tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya, semua orang. Maka itu nggak perlu ada intrik. Kita harus tahu bagian kita. Saya lompat. Ayat 12. 1 Korintus 12. Ayat 12. Judulnya bagus. Banyak anggota, tapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu. Badan kita ya satu. Dan atau tapi Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah
menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, ayat 14 ini perhatikan, ini kuncinya. Ya, 1 Korintus 11 ayat 14 ini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Lagi sekali, satu tubuh ini enggak perbedaan tugas dan tanggung jawab. Saya ulangi, di dalam Roma 12 dan 1 Korintus 12 ini diatur begitu rupa. Tugas pelayanan kita berbeda-beda. Ya, coba saya pilih salah satu ayat saja. Ayat 21 contohnya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Wih, sombong sekali. Kalau mata sedang kelilipan atau gatal, terus nggak butuh tangan, maaf, masa mau digosok pakai kaki? Posisi dan rebut uang untuk apa? Kalau masing-masing kita tahu bagian kita, ya maka itu gereja lihat tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki kita. Bentuknya beda, mata, hidung, telinga, mulut, jantung, paru-paru, lever beda semuanya, empedu, pankreas. Letaknya juga beda, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di perut, ada yang di kaki. Ini pertama saya baca ini lucu. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Apa bahasa ilmiahnya peredaran bintang? Orbit. Ya. Nah, hebatnya siapa bintang-bintang? Keturunan Abraham seperti bintang di langit banyaknya. Berarti saudara dan saya adalah bintang-bintangnya Tuhan.
Kalau saudara dan saya tahu orbit panggilan dan pelayanan kita. Kalau saudara dan saya tahu posisi dan fungsi panggilan dan pelayanan kita. Maka nggak ada bintang saling tabrakan. Maka itu kita harus melayani Tuhan yang satu dengan fungsi kita yang berbeda-beda. Oh, ini hebatnya pengertian tubuh Kristus. Sehingga gak ada yang iri hati di antara kita semuanya. Keren gak saudara kalau begitu? Oh, terima kasih Bapak untuk kebenaran ini. Maka yang masih melakukan intrik, ayo kita bertobat. Jangan cari hidup dalam pelayanan. Jangan cari uang dalam pelayanan. Dan jangan cari posisi di dalam pelayanan. Supaya tetap Tuhan Yesus dipermuliakan. Biarlah kita tetap menjaga motivasi hati kita tetap murni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita lawan kejahatan kelicikan iblis di dalam gereja Tuhan. Supaya Yesus tetap datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, silakan, host. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Ya, Pak Santoso pertama, silakan Pak. Pak Santoso, silakan Pak. 1 menit Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Pertanyaan Pak. Begini, jadi dalam dunia pelayanan apa yang saya hadapi dan saya alami itu banyak, saya tidak menjudge ya. Bahkan ada hamba Tuhan besar, mungkin kepala ya, bahwa dia melayani itu kalau menurut saya jadi punya 2 profesi. Apakah dia melayani karena panggilan atau karena profesi? Dan banyak di Jakarta ini, misalnya ada contoh ilustrasinya, kalau misalnya ada pelayanan di Warkepong lah, kasih sana ujung, itu biasanya yang hambanya itu akan tanya sama stafnya, entah dulu ya, Pak besok ada pelayanan di Warkepong. Oh saya nanti malam mau doa dulu, tanya sama Tuhan, apa saya diizinkan untuk Warkepong apa enggak. Nah, itu besok pagi tanya sama stafnya, Pak gimana? Wah, kelihatannya saya Tuhan tidak izinkan saya ke sana. Kamu aja yang berangkat. Tapi ketika misalnya Pondok Indah, wah, nggak perlu nanya Tuhan, nggak perlu berdoa, langsung. Maksud saya begini, tadi apa yang dipaparkan Pak Daniel sesuai dengan Alkitab ini tentunya kan. Saya tidak menuduh bahwa ada orang atau hamba Tuhan yang memang hidup untuk melayani, tapi ada juga melayani untuk hidup. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya sebagai stafnya gitu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa katanya. Melihat kok mestinya kan sebagai pimpinan kembali kan panutan bagi kami pelayan-pelayan Tuhan. Saya kira bagaimana tanggapannya Pak Daniel ini? Ya, Oke Pak, terima kasih. Pak harus. Hal seperti itu banyak. Ya, sebagai staf harus memperingatkan pimpinan. Saya ulangi, sebagai staf harus memperingatkan pimpinan. Kalau memang pimpinan tidak sejalan. Ya, saudara tenang aja soalnya masuk Zoom ini Bapak Ibu memang melawan arus, jadi memang saudara siap-siap saudara. Ya, silakan Pak Pak Wisnu, silakan Pak Dr. Wisnu, silakan Pak. Bapak Ibu langsung ke pertanyaan ya Bapak Ibu supaya menghemat waktu.
ya ini saya sering melihat itu gereja yang level-level di atas antara gembala dan wakilnya nggak cocok, kemudian anehnya lagi memang pindah gereja tetapi mendirikan gereja di sampingnya dengan gereja yang lama. Jadi ini kayak sama dengan Pak Santoso nanya, ini sikap gimana kita harus, sebab dia mendirikan gereja di dekatnya situ, di kota itu juga di tempat yang hampir sama gitu sebelahannya gitu ya. Nah ini sikap-sikap kita terhadap gini, dua-duanya kawan-kawan saya juga gitu. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Dokter. Langsung Pak. Roma pasal 15. Oh, memalukan, memang memalukan. Roma 15 ayat yang ke-20. Nah, kalau begitu Dr. Wisnu, mereka itu memang melayani untuk hidup. Jadi gereja buat mereka itu perusahaan. Maka itu bisa saingan satu dengan yang lain. Maka itu tidak sedikit hamba-hamba Tuhan perang hanya karena jemaat. Dan yang selalu dibuat perang itu pasti jemaat yang kaya. Kalau jemaat miskin yang pindah nggak pernah diurus. Ditoleh aja tidak. Betul tidak? Nah ini yang menyedihkan. Ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu ya, aku menganggap sebagai kehormatanku. Saudara-saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus selalu menjaga kehormatan panggilan kita. Ya, apa kehormatan kita? Bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Nah ini prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Sejak awal saya melayani. Saya tidak akan membangun gereja di tempat yang sudah ada gereja. Saya harus cari tempat di mana nama Kristus belum pernah didengar orang. Maka kalau saya membangun gereja di tempat yang sudah ada gereja, menurut firman ini, maka saya sebagai hamba Tuhan yang sangat tidak terhormat. Apalagi Dr. Wisnu tadi berkata, yang deketan dengan gereja yang pertama. Wah itu keterlaluan sudah. Jadi mari saudara-saudara kita membangun gereja di tempat yang belum ada nama Yesus diberitakan. Nah, tapi organisasi berkata begini loh. Tapi kan nama gereja organisasi kita kan belum ada. Nggak salah kita bangun di situ. Nah ini kembali franchise namanya. Buka cabang. Nggak bisa. Nama Yesus lebih penting daripada nama organisasi kita. Dan ini berbahaya sekali. Ini menara Babel. Ya, coba saya tunjukkan Kejadian 11, Saudara. Ya, Kejadian pasal 11. Mengerikan sekali kalau kita melihat keadaan ini. Kejadian pasal 11. Begini kata Tuhan, mulai ayat yang kedua, ya, 11 ayat 2. Maaf. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Setelah menetap, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu membuat bangunan permanen, maksudnya ya. Dan ter itu pengganti semen zaman dulu.
dengan gala-gala. Ini besi betonnya kalau istilah sekarang. Sebagai tanah liat. Nah ayat 4. Ini yang terjadi. Intrik yang jahat. Juga kata mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maafkan saya harus bongkar kejahatan setan yang merusak gereja. Persis di zaman pindah ke kota B. Iya om, ya ini ada jemaat yang mau pindah. Ya pamit kepada gembalanya. Nah pasti gembalanya pesan begini. Cari yang senama dengan kita ya. Betul nggak saudara? Alasannya rohani. Supaya pengajarannya masih sama. Nah apakah pengajaran gereja lain nggak sama? Maaf. Nah ini sudah memecahkan tubuh Kristus. Berangkatlah jemaat ini ke kota B. Setelah sebulan keliling-keliling tidak ketemu yang sealiran, yang wajar menurut setan. Ayat 4 Kejadian 11 terjadi. Oh ya, tidak ada gereja kita di kota B. Tidak ada om. Nah biasanya gembala pesan. Kalau gitu mari kita buka cabang ke sana. Cari nama yang sama. Supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Gembala-gembala seperti itu cepat kalau dengar di kota B ada gereja A sedang perang besar antara jemaat yang kaya dengan pendetanya. Nah ini pendeta kota lain kok cepat dengernya. Langsung berangkat ke kota itu dan mendekati jemaat kaya yang ribut dengan pendeta di kota B itu. Saudara, sudah terjadi sampai hari ini. Maka gembala dari kota ini cari jemaat yang ribut dengan pendetanya. Bro, ayo kita buka gereja baru. Saya mau jadi gembala di situ. Sampai hari ini ada pendeta domisilinya di kota M. Mulai hari ini saudara, kita kembali pada prinsip gereja yang benar, tubuh Kristus. Kembalikan kepada moderator.
ada datang dari luar negeri bernubuat, ada yang benar tidak? Apakah itu intrik atau apa? Ya, yang pertama. Pertanyaannya. Ya, yang pertama, ada kesalahan dalam didikan gereja. Saudara yang hobinya mencari nubuat-nubuat bertobat hari ini. Saudara salah besar kalau mencari nubuat dari hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Loh, salahnya di mana? Kitab itu satu-satunya otoritas yang paling tinggi. Jangan cari nubuat dari hamba-hamba Tuhan luar negeri. Itu salah. Dan saya beritahu saudara ya, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri itu paling suka khotbah di Indonesia. Sebab gereja di Indonesia kalau tahu ada hamba Tuhan luar negeri persembahannya gede-gede, maka itu banyak pendeta luar negeri cari duit ke Indonesia. Karena jemaat di Indonesia bisa digoblok-gobloki oleh para pendeta luar negeri itu. Ini mengerikan sekali. Jadi jangan cari nubuat, cari Tuhan Yesus dan cari firman-Nya. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang berikut, Ya, Pak Jeffrey Wahani, silakan Pak, bertanya Pak. Silakan Bapak Pendeta Jeffrey Wahani, silakan Pak. Terima kasih, Pastor Ricky. Pastor Daniel, dulu belum ada minimal sekali itu perpecahan dalam gereja. Tetapi pas gereja-gereja karismatik lahir, sangat intens sekali perpecahan di dalam gereja karismatik. Ya, kira-kira bagaimana? Karena begini Pak Pastor Daniel, kita tahu kan ini intrik-intrik politik ini sekarang ini dalam gereja-gereja karismatik, tata cara pemilihan pemimpin gereja seperti dulu yang minim sekali perpecahan, tapi sekarang ini lahir perpecahan-perpecahan yang kebanyakan gereja aliran Pentakosta atau karismatik. Itu mungkin Pastor Dio. Ya, langsung Pak. saya menjawab akan sangat menyakitkan bagi gereja yang motivasinya cari duit. Pak, untuk mengalahkan ini semuanya, maaf saya kalimat jelek ya, jangan, kan ini bukan bicara politik, tapi ini kebenaran. Ngeri betul Pak, sebelum ada karismatik dulu nggak separah ini keadaan gereja. Nah, maaf ya, buat saya setuju kalau ISIS masuk ke Indonesia, baru murni gereja itu. Mengerti enggak? Amin. Panggil ISIS masuk Indonesia supaya kita dimurnikan.
trik itu. Sekarang kita buka Wahyu 21 ayat yang ketiga dan 4. Baca baik-baik Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Ketika gereja turun dari sorga ke bumi ini, itu ayat 3, maka Tuhan pindah dari sorga berdomisili di tengah-tengah manusia, lalu manusia menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Tuhan mereka. Nah, umat manusia di ayat 3 Wahyu 21 itu bukan kita. Salah. Kita adalah gerejanya. Begitu ada gerejanya yang sempurna di bumi, Tuhan pindah dari surga, dan manusia di ayat 3 itu yang di luar kita. Yang tadi saya katakan menjadi tujuan utama kita menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi di ayat 4? Ini tugas gereja. Maka itu semua intrik harus kita stop, kita hentikan. Harus kita melihat. Ya. Ayat di luar biasa. Di ada gereja, maka orang-orang di sekitar gereja itu dibuat tidak bisa menangis lagi. Karena gereja hadir menghapus air mata orang susah. Keren gak saudara tugas gereja? Maka itu waktu saya belajar Wahyu 21 itu akhir tahun 70-an yang lalu. Begini ketegasan Roh Kudus. Pak Dwi, silakan Pak, mau bertanya dengan Pak Daniel Pak. Pak Dwi, silakan. Salam Pak, saya nggak nanya Pak, cuma saya mengerti Pak. Kalau kita memahami apa arti melayani, berarti kan kita harusnya arti kata melayani itu kan kita apa namanya, seperti apa? Seperti halo? Ya. Iya ya Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Daniel tadi memang betul Pak. Kalau kita menyadari bahwa arti melayani itu berarti kan kita adalah siap untuk ditaruh di mana saja kan gitu Pak. Nah, yang perlu saya mungkin perlu mungkin sedikit tanggapan dari Bapak. Seperti kondisi sekarang ini kan banyak sekali Pak, dalam satu lokasi itu gereja yang macam-macam itu ada dalam satu lokasi itu. Maaf, ini mungkin ada yang dalam satu lokasi itu ada gereja dari GBI A, sebelahnya ada GBI dari B, ada GBI B, ada dari gereja yang lain. Nah, kira-kira menurut Bapak motivasinya apa sebetulnya Pak? Bisnis. Motivasinya bisnis.
Iya toh, ya sudah nggak usah ditanya lagi, ngapain gereja jejer-jejer di satu lokasi. Yang di Aceh masih kosong. Ayo kita ke sana. Terus pertanyaannya Pak Dwi. Ya, itu dia pertanyaan. Motivasi apa? Yaitu bisnis. Jadi jawabannya cuma bisnis ya? Iya, motivasinya sudah bisnis. Baik, Pak. Ah, udah Pak, udah terjawab itu Pak Dwi. Silakan. Ini Pak, ini orang Jenderal Angkatan Laut ini Pak. Oh ya, Ya Pak Dwi, siap, luar biasa, udah terjawab tuh. Iya, luar biasa Pak Dwi ya. Iya. Pak Robert dari Medan, silakan Pak. Pak Robert dari Medan, silakan Pak. Ya silakan. Siapa? Terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Silakan Pak Gembala. Begini Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak karena memang gereja saat ini sedang krisis keteladanan Pak. Betul. Dalam krisis keteladanan ini kami melihat bahwa pimpinan-pimpinan aras nasional selama ini sudah mengajarkan ke bawah bagaimana strategi mempertahankan kekuasaan untuk bahkan melewati periode demi periode demi mempertahankan eksistensi dia sebagai pemimpin. Dan ini sudah mempengaruhi Pak sampai ke akar bawah. Pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau materi-materi yang seperti ini Pak, ya tidak berhenti sampai di sini saja, tapi bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan strategi apa yang kita lakukan untuk mengikis, untuk membuang paradigma yang sudah bagaimana sudah mengakar ini Pak, sudah Pak. Bagaimana strategi kita Pak membuang ini, menyelesaikan ini Pak. Kan maksud saya Pak, kan tidak cukup hanya pertemuan seperti malam hari ini. Boleh Pak kami menangkap terima kasih, tetapi mungkin ini karena sudah memang mewabah gitu Pak. Nah, bagaimana Pak strategi? Ya. Silakan Pak. Oke, Pak Sinambela, kalau urusan dengan aras nasional, para pimpinan-pimpinan tertinggi dalam gereja, saya kok nggak ada iman Pak. Terlalu tinggi menjangkau mereka. Mereka itu tidak beda dengan imam-imam ahli Taurat zaman Yesus. Maka itu lebih baik kita ngurus yang di bawah Pak Sinambela. Yang mau saja. Amin Pak, amin. Ya yang mau kita ajak mengerti, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh Pak, kalau ngurus yang aras nasional, saya nggak beriman itu, maafkan saya Pak Sinambela. Tuhan aja dibuat pusing oleh mereka. Oh, haleluya. Ya toh yang ada aja. Ayo. Ya lanjut. Oke, ini Siap. Pak Rino Hilman mau bertanya atau apa ya? Silakan. Halo Pak. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang ada mau nanya dulu nggak apa-apa sih. Saya cuma mau nanya aja. Kalau ada yang mau nanya dulu nggak apa-apa. Bersemangat ini nasihat-nasihat yang juga membuka mata saya, pedes-pedes ini kode-kode nasihat dari Tuhan. Pak Robert, Amin. silakan masuk Pak. Ya. Pak Robert, silakan masuk Pak Robert Nanlohi.
Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, shalom. Suara saya terdengar Pak? Ya, bisa dengar. Oke, karena ada robot yang lain, saya selalu terkesima Pak, karena ada robot yang lain. Ketika kapan ya Pak Riki kasih tahu tentang buku Present Future apa Future Present itu? Hari Minggu ya, kalau nggak salah. Nah, yang menarik adalah gejala-gejala itu sudah ada, sudah timbul. Dan saya sempat berhitung, ya, itu setiap ada kisah seperti ini, itu terjadi dalam kelipatan plus minus 20 tahun, Pak Daniel. Gitu. Ya. Baik itu pas ada krisis ekonomi, apakah pandemi, apakah ada kerusuhan, apakah ada perang, ya, itu selalu ada seperti ini. Nah, kira-kira apa pandangan Pak Daniel, ya? Karena kami tahu Pak Daniel lebih senior dari kami dari pengalaman hidupnya, ya. Apakah ini memang cara Tuhan, ya, yang setiap kelipatan 20 tahun selalu ibaratnya gereja digoyang-goyang terus demikian? Ini satu-satunya kepunyaan Tuhan. Maka itu kalau gereja gagal menyelesaikan tanggung jawabnya, maka Tuhan juga gagal, saudara. Karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk mencari pengganti gereja. Tolong perhatikan. Maka itu kenapa ada beberapa orang tanya, kenapa kalau saya ngajar tentang gereja itu pasti tajam. Ya karena saya tahu dia nggak punya siapa-siapa lagi selain kita. Maka itu jangan paksa Tuhan untuk mencari pengganti kita. Nggak bisa. Kalau kita gagal, dia gagal. Itu Amos 3 ayat 7. Jadi Pak Nanlohi bukan cuma masalah kelipatan 20-nya. Ya tapi secara keseluruhan. Gereja harus dimurnikan. Dan dimurnikannya dari para imam dulu. Dari kita hamba-hamba Tuhan ini. Untuk dimurnikan panggilan kita. Corona ini jelas. Bukan Tuhan ciptakan corona, tidak. Ini buatan setan. Tapi Tuhan bisa pakai untuk memurnikan hidup kita. Saudara bayangkan. Ini yang kita harus pelajari, harus kita ketahui. Begitu kira-kira Pak Nanlohi. Oke, Ibu Dokter Trespohe. Terima kasih. Mau bertanya, Bu, dengan Pak Daniel. Pak, ini Ibu Dokter Trespohe, suaminya dulu. Ya, kenal. Ya, Dok, mau tanya Dok. Enggak.
beda gitu ya. Pak Johan, silakan masuk Pak Johan 1 menit. Baik, Pastor Riki, terima kasih. Terima kasih Pastor Daniel. Sama-sama. Hari ini luar biasa dibombardir dengan firman Tuhan yang luar biasa. Sama seperti tadi siang juga bagus firmannya. Pak Daniel, saya mau bertanya, seorang pekerja kan dia patut mendapatkan upah. Nah, setelah kita melayani, kita kan pasti dapat amplop. Nah, itu sebaiknya kita terima atau tidak? Pertama. Kemudian kedua, ada seorang gembala, ya kan, dia punya jemaat, tapi yang kaya-kaya saja yang dikunjungin, yang miskin-miskin diabaikan, bahkan tidak ditanya walaupun tidak hadir berapa kali. Dan akhirnya jemaat-jemaat ini pindah ke tempat kami, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi saya dengar Bapak bahwa kalau ada orang bunuh diri di sekitar kita, maka gereja yang disalahkan. Pak, saya pernah, teman saya, sebelum dia bunuh diri, saya kasih nasihat sama dia, dan saya kasih firman begitu banyak, tetapi ternyata tetap akhirnya besok dia bunuh diri. Jadi apakah saya yang salah, Pak? Oke. Nah, kalau sampai ada jemaat ya pindah, ya sudah kita layani, bukan kita yang cari mereka. Enggak peduli yang kaya atau yang miskin. Nah, kalau ada gembala hanya menggembalakan yang kaya, dia bukan gembala yang benar. Dia gembala upahan. Baca nanti ke Yeskiel 34. Wih, ngeri. Ayat 1 sampai 15. Yeskiel 34. Itu gembala